Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih buat paslon nomor 3. Pertanyaan saya ini sangat sederhana. Ketika saudara terpilih, bagaimana cara saudara menyelesaikan utang daerah warisan pemerintahan sebelumnya? Di waktu bersamaan saudara memiliki banyak program yang membutuhkan pembiayaan. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 1 menit, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Cukup. Kita reset dulu waktunya. Dan kami silakan kepada paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih saudara saya Pak Hero. Memang benar sekali bahwa kalau kami terpilih jadi bupati, 5 tahun ke depan kita masih bayar utang. Dan itu nominalnya kalau saya tidak salah 50 miliar lebih setiap tahun. Nah, hubungannya dengan program kami, insya Allah kami tidak khawatir. Karena program BPJS gratis, baju sekolah gratis, kemudian beasiswa gratis dalam hal UKT dan atau SPP, kami sudah hitung. Nilainya sudah sampai 100 miliar dan strategi kami masih banyak potensi keuangan konsel yang harus kita gali. Insya Allah mudah-mudahan kami tidak menggunakan dana APBD terhadap program gratis kami. Kenapa? Karena masih banyak, mohon maaf, di konsel ini banyak sumber pendapatan yang terabaikan. Salah satunya dari dana CSR. Kami sudah hitung di konsel ini kalau 100 miliar ada dana CSR yang selama ini tidak terurus. Dan kenapa tidak terurus? Ya mungkin kan pemerintahannya belum mengurus. Insya Allah kalau kami terpilih jadi bupati dan wakil bupati kami akan urus dengan sebaik mungkin. Jadi insya Allah Pak Hero terima kasih banyak. Memang ini betul sekali yang Anda sampaikan, utang kita cukup besar. Tapi itu sudah menjadi kewajiban kita harus menyelesaikan siapapun yang terpilih. Apalagi kalau kami yang terpilih jadi bupati. Terima kasih. Masih ada waktu Anda 18 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup, kita reset dulu waktunya. Dan kami persilakan paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik. Paslon nomor 3 tadi ini menghubungkan antara pembiayaan bunga utang dengan bagaimana untuk merealisasi visi misi dengan biaya yang cukup besar. Saya juga sepakat dengan paslon nomor 3 bahwa utang kita ini menjadi beban keuangan daerah. Tapi di sisi lain, saya juga bersepakat bahwa banyak kebocoran-kebocoran yang sebenarnya menjadi sumber PAD, pendapatan asli daerah, yang hari ini tidak tereksplor oleh pemerintahan hari ini. Maka selanjutnya mohon maaf paslon nomor 3 yang saya tanyakan juga tadi adalah bagaimana strateginya, bukan hanya sekedar bagaimana mencari uang, bukan sekedar mencari uang, tapi bagaimana strategi utang kita selesai, program-program lain berjalan. Itu yang saya maksud paslon nomor urut 3. Terima kasih. Baik. Kami beri kesempatan pertama kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara saya Hero. Dalam visi misi Anda saya lihat lebih menekankan kepada salah satu jenis komoditas yaitu sawit. Sementara di Konawe Selatan ini tidak semua masyarakat itu menginginkan atau menanam yang namanya sawit. Nah, apa strategi saudara, langkah-langkah strategi saudara untuk bagaimana terhadap petani kita yang barangkali tidak memiliki lahan yang luas untuk menanam sawit, tapi juga mereka kebagian kue pembangunan dari Anda misalnya sebagai bupati terpilih ke depan. Karena kalau saya lihat, lagi-lagi saya ulangi, dalam setiap diskusi Anda hanya membahas tentang sawit. Berarti hanya bicara satu komoditas. Ya kan? Hanya satu komoditas. Nah sementara di beberapa tempat, saya selalu ambil contoh misalnya di Konda. Di Konda ini kan salah satu daerah termasuk Sabulakoa yang mensuplai pangan terbesar di kota Kendari dalam hal sayur-sayuran. Tidak mungkin lahan sayur-sayuran mereka mau ditanami sawit. Nah mungkin ada kiat-kiat saudara terhadap
petani kita yang memang tidak konsen dengan masalah sawit. Saya kira itu saja. Terima kasih. Waktu Anda masih ada ingin ditambah atau cukup? Cukup? Baik, kita reset dulu waktunya dan kami persilakan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih pasangan Ika Wahyu. Memang di program unggulan kami adalah menciptakan petani sawit mandiri di Kabupaten Konawe Selatan. Itu adalah program unggulan, tapi tidak menafikan petani-petani lain yang ada di Konawe Selatan. Maka di poin 2 visi misi kami itu adalah bantuan bagi nelayan dan petani berdasarkan profesi masing-masing setiap orang. Tidak hanya program unggulan itu dijadikan satu-satunya program untuk menghidupkan petani kita, tidak. Kami sadar banyak petani-petani sawah kita di Kabupaten Konawe Selatan, banyak petani-petani pekebun kita di Kabupaten Konawe Selatan. Semua itu tidak akan luput dari perhatian kami apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Jadi mohon maaf sekali lagi, itu hanya bagian daripada program unggulan. Nah, petani-petani kita yang lain, insya Allah kalau kami terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat Konawe Selatan, tidak usah khawatir, kami juga akan mengintervensi melalui APBD kita supaya petani-petani kita yang lain, nelayan-nelayan yang kita yang lain bisa berdaya saing. Terima kasih. Sudah cukup paslon nomor 4? Cukup? Kita reset dulu waktunya. Kami persilakan paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kira kita sepakat bicara tentang pertanian secara menyeluruh. Sebenarnya yang kami maksud karena Anda sudah bicara tentang sawit juga penganggaran. Harapan saya sebenarnya ada kiat-kiat terhadap petani-petani kita, khususnya mereka yang menanam jenis-jenis tanaman hortikultura. Maksudnya konsep yang jitu, misalnya seperti kami akan memberikan subsidi pupuk. Itu kan adalah itu bagian jawaban yang langsung mengena. Atau mungkin akan memberikan bibit gratis kepada petani kita. Itu bagian dari strategi yang jitu yang diharapkan bisa menyentuh langsung. Karena debat kita hari ini kan didengar oleh publik. Tentu apa yang menjadi harapan mereka, kalau kita hanya bicara tentang akan memperhatikan, tentu semua kita memperhatikan. Tapi bahwa ada strategi yang langsung untuk mereka kira-kira bisa tertarik kepada kita. Ya seperti kami akan memberikan subsidi pupuk, otomatis masyarakat sudah akan berpikir ketika Pak Ira Wahyu terpilih, insya Allah kita akan dapat subsidi pupuk. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 25 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup. Kita reset dulu waktunya. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.